Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan ya, jadi kali ini itu saya mau sedikit berbagi ya, apa yang saya tahu dan apa yang menurut saya itu lebih baik. Jadi kali ini tuh saya ingin ngejelasin masalah pompa PCP itu gampang banget panas. Jadi banyak dari kawan-kawan mungkin yang belum tahu juga untuk masalah pompa PCP kenapa cepat panas. Kawan ya, kita bongkar terus nanti saya jelasin untuk masalah kenapa pompa PCP ini cepat panas. Jadi sebenarnya banyak dari teman-teman yang belum paham ya kenapa pompa PCP ini gampang sekali panas. Jadi di sini untuk masalah teman-teman yang memiliki pompa PCP itu cepat panas. Jadi selain tabung yang besar ini ada tabung di dalamnya, ada dua lagi tabung ini sama tabung piston ya. Oke kawan ya, jadi kita buka. Nih, jadi kenapa pompa PCP gampang panas? Kebanyakan ya dari teman-teman atau mungkin yang pernah diservis sama orang yang nggak tahu itu sebenarnya di dalam sini, di dalam tabung ini ya, tabung yang kecil, jatuh airnya. Di dalam tabung yang kecil di sini itu harusnya diisi air ya. Kenapa diisi air? Tujuannya itu untuk melindungi tabung piston, tabung ini ya. Tujuannya itu untuk melindungi si tabung piston ini agar gak gampang panas. Terus kalau nggak panas nggak ngerusak si seal piston ini ya. Kalau gampang panas kemungkinan si seal piston ini pun akan cepat rusak sama seal yang di bawah sini. Makanya kenapa sebenarnya pompa PCP ini kalau untuk piston ini ya, si seal piston ini sebenarnya awet banget. Bahkan punya saya pun udah ada 2 tahun ini baru saya ganti sekali si seal piston ini. Itu punya saya ya, karena saya udah saya pakai ini ya, udah pakai air dan panasnya pun nggak terlalu panas banget gitu. Itu pun kalau udah di tekanan angin 3000 itu baru panas, ataupun udah mompa 2-3 unit itu baru panas. Kalau cuma 1 unit dari tekanan angin 1000 sampai ke 3000 itu cuma hangat aja, nggak panas. Tetapi kalau kawan-kawan pompanya nggak pakai air, yang terjadi di tekanan angin 2000 PSI pun si tabung ini bakalan panas. Dan kalau kawan-kawan paksain, yang terjadi adalah kerusakan di seal piston sama seal yang di bawah sini kawan ya. Jadi kemarin tuh ada yang berasumsi seperti ini ketika dijelasin sama temen pada saat ngelihat servis ya, karena dia udah pernah servis juga. Dijelasin bahwa si pompa ini seharusnya menggunakan air ya kalau nggak ingin panas. Kalau nggak pengen panas itu, kalau si Bang Juna katanya menggunakan air, karena saya pernah servis dan sampai sekarang pompanya belum rusak. Tetapi si teman tersebut asumsinya berbeda. Kalau seandainya dikasih air, berarti katanya si air itu masuk dong katanya ke selang, terus masuk ke tabung senapan. Ini logikanya
sekarang gini ya, nggak mungkin masuk ke tabung piston, karena kalau air mau masuk ke piston atau ke tabung piston berarti harus melalui atas sini ke sini, betul nggak, terus ke sini, ataupun di sini ada kebocoran. Nah, di tabung, kalau di sini ada kebocoran udah jelas kalau diisi air pasti masuk ke selang. Tapi kalau di sini tidak ada kebocoran, rapat, insya Allah air cuma hanya akan ada di tengah melindungi si piston ini ya, biar nggak panas. Makanya buat kawan-kawan mungkin yang sekarang punya pompa PCP itu gampang panas, solusinya menurut saya itu dikasih air gitu ya. Jadi ini sedikit penjelasan dari saya apa yang saya pakai selama ini, dan menurut saya itu bagus, beda dengan tidak pakai air. Karena kalau nggak pakai air si tabung piston ini cepat panas ya. Saya ulang nih, si tabung piston ini cepat panas kalau teman-teman terus paksain mompa, yang terjadi akan ada kerusakan pada seal piston ataupun seal yang di bawah sini nih. Ya, makanya kenapa kalau teman-teman punya pompa mungkin suka berat ya, berat pada saat ditekan itu kayak nggak masuk, itu sebetulnya di sini. Kalau ada air radiator motor, pakai radiator motor juga nggak apa-apa, karena punya saya pun pakai air radiator motor dan itu udah setahun lebih, itu belum pernah saya buka lagi. Dan yang pakai bukan saya aja, setiap saya hunting saya pasti bawa pompa. Tapi alhamdulillah belum bocor-bocor karena awet, karena di sini tidak panas. Kalau di sini panas, kalau teman-teman paksain, saya jamin nggak bakalan lama si seal piston sama seal yang di bawah sini bakalan cepat rusak. Oke kawan ya, jadi buat kawan-kawan yang mungkin punya asumsi lebih bagus menurut kawan-kawan ya, itu mah terserah kawan-kawan ya. Kalau ini mah saya hanya sekedar sharing apa yang saya pakai yang menurut saya lebih baik ya, makanya saya buat video ini. Oke kawan ya, kita pasang lagi terus kita isi air. Ya. Jadi sebetulnya air itu hanya diam di sini, di dalam tabung kecil ya, dalam tabung kecil ini kan tabung ke piston nih. Air itu hanya di tengah sini saja, jadi nggak mungkin masuk ke atas terus turun ke piston ya. Logikanya seperti itu. Makanya kenapa banyak teman-teman juga yang beda asumsinya ya, beda pendapat juga ya, itu mah terserah dari kawan-kawan sih. Kalau ini kan hal yang menurut saya lebih baik karena saya yang make. Makanya kenapa setiap ada pompa yang servis ke saya pasti saya kasih air. Karena kalau untuk pompa-pompa yang di bawah 1 juta itu nggak ada ya. Saya udah ngecek beberapa pompa yang pernah saya servis, yang masih baru pun baru datang, itu dulu punya teman baru datang, itu pompa yang harga 800, itu langsung saya bongkar pada saat itu ya, itu nggak ada airnya. Makanya kalau untuk pompa-pompa yang di bawah 1 juta rata-rata nggak ada airnya. Beda dengan pompa-pompa yang dulu-dulu ya, khususnya yang dulu itu yang punya saya itu Hunting Story. Itu Hunting Story itu ada. Nah, kita isi air. Ini pakai air biasa kawan ya. Jadi kalau buat kawan-kawan yang mungkin caranya gini, ditutup si tabung piston ini, ditutup dulu pakai plastik,
baru dimasukin air. Tujuannya apa? Tujuannya mengurangi panas ya. Setidaknya pompa ini nggak benar-benar panas banget, dan 100% lebih awet ya kesil. Kalau nggak pakai air cepat panas, hasilnya pun cepat rusak. Makanya saya selalu pakai air. Ini saya bongkar kemarin nggak ada air, makanya kenapa saya sekarang bikin video buat kawan-kawan yang mungkin belum tahu. Tapi kalau buat kawan-kawan yang memiliki asumsinya berbeda, yang menurut kawan-kawan lebih baik, ya itu terserah kawan-kawan ya. Di sini saya tidak ada maksud untuk menggurui ya, hanya sekedar sharing apa yang menurut saya itu lebih bagus lah. Dipegang pun beda ya, dipegang pun beda dingin kalau ada airnya. Yang jelas ini mengurangi panas ya pada saat kita ngisi ke unit. Ini tuh nggak bakalan air keluar kalau tabung piston atau seal dari piston itu nggak ada kebocorannya. Kalau seal di tabung piston ini ada kebocoran, atau di tabung piston itu udah ngerak terus bocor, baru ya air bakalan masuk ke selang. Makanya buat teman yang pernah mungkin diisi pakai air terus airnya masuk ke selang, berarti ada kebocoran ya di seal tabung piston ya. Makanya kenapa air masuk. Itu bagus. Terus kalau kawan-kawan punya pompa, biasanya ya yang saya temuin kalau ada temen hunting bawa pompa, itu pakai pompa tuh kayak gini. Begitu udah nekan dia balik lagi ke atas kayak gini nih, berarti kebocorannya itu ada di seal bawah. Oke kawan ya, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa ya untuk like, komen, dan share video ini kepada teman-teman yang mungkin sedang nyari solusi caranya agar pompa tidak panas atau servis pompa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.